Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Dwi Saputra dari program studi Teknik Informatika angkatan 2023 Fakultas Teknik Universitas Islam Majapahit. Kali ini saya akan membahas tentang bab sholat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Pengertian sholat secara bahasa. Secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab sholah yang memiliki arti doa atau hubungan yang erat dalam konteks agama Islam. Sholat adalah ibadah ritual yang dilakukan oleh umat muslim sebagai bentuk komunikasi dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat terdiri dari serangkaian gerakan, sikap, bacaan, dan doa yang dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan sebagai salah satu kewajiban dalam praktik ibadah bagi umat Islam. Pengertian sholat secara istilah. Secara istilah, sholat merupakan salah satu ibadah dalam agama Islam yang dilakukan dengan cara tertentu, yaitu dengan melakukan rangkaian gerakan, bacaan, dan zikir yang diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan kewajiban bagi umat muslim dan memiliki aturan serta tata cara pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam ajaran agama Islam. Secara perintah melaksanakan sholat. Perintah mengerjakan sholat 5 waktu merupakan bagian dari wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW selama peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan malam Nabi Muhammad dari Masjidil Haram, yaitu Mekah, ke Masjidil Aqsa, Yerusalem. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan spiritual Nabi Muhammad ke langit. Dalam peristiwa Mi'raj, Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah untuk mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Awalnya perintah ini ditetapkan sebanyak 50 kali sehari. Kemudian setelah interaksi antara Nabi Muhammad dan Nabi Musa yang meminta untuk mengurangi beban tersebut, jumlah sholat harian dikurangi hingga 5 kali. Namun pahalanya tetap seperti yang 50 kali semula. Ini merupakan salah satu dari momen penting dalam sejarah Islam yang menegaskan pentingnya sholat 5 waktu sebagai kewajiban bagi umat Islam. Dalil perintah sholat dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Isra ayat 78, surat An-Nisa ayat 103, surat Hud ayat 114, surat Ar-Rum ayat 17-18, surat Al-Baqarah ayat 110, surat Al-Baqarah ayat 43, surat Al-Baqarah ayat 45, surat Az-Zariyat ayat 56, surat Al-Bayyinah ayat 5, dan surat Al-Hajj ayat 78. Dalam Islam terdapat beberapa jenis sholat yang dilakukan oleh umat muslim sesuai dengan waktu, tata cara, dan tujuan tertentu. Berikut adalah beberapa jenis sholat yang umum dilakukan. 1. Sholat fardu atau sholat wajib. 2. Sholat sunnah. Contoh sholat sunnah yaitu sholat taubat, sholat witir, sholat duha, sholat hajat, sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah, sholat tarawih, sholat sunnah rawatib, tahajud, sholat dua gerhana, awabain, tahiyatul wudhu, tasbih, istighfar, sholat idul adha dan idul fitri, dan juga sholat istiqo. Rukun sholat. Berikut ini adalah 13 rukun sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, ketiga berdiri bagi yang mampu, 4 membaca surat Al-Fatihah, kelima ruku dan tumakninah, keenam itidal dan tumakninah, setelah itu sujud dan tumakninah, 8 duduk di antara dua sujud dan tumakninah, 9 tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi setelah tasyahud akhir, membaca salam, duduk untuk membaca tasyahud akhir, selawat Nabi, dan salam. Setelah itu tertib dalam melaksanakan semua rukun di atas. Untuk syarat wajib sholat yaitu Islam, balik, dan berakal. Untuk syarat sah sholat terdiri dari suci badan dari hadas dan najis, menutup aurat dengan pakaian yang suci, berada di tempat yang suci, telah masuk waktu sholat, dan menghadap kiblat. Tata cara melaksanakan sholat wajib. 1. Bersuci terlebih dahulu. 2. Berdiri bagi yang mampu. 3. Mengucapkan niat
di dalam hati mengucapkan takbiratul ihram, takbir pertama, Allahu Akbar. 4. Membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat, rukuk dan tumakninah. 5. Membaca surat pendek setelah membaca Al-Fatihah di rakaat pertama dan kedua. 6. Membaca i'tidal setelah rukuk dan tumakninah. 7. Menjalani sujud 2 kali. 8. Duduk di antara 2 sujud. Setelah itu duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW saat tasyahud akhir, salam, menoleh ke kanan lalu ke kiri, dan terakhir tertib melakukan rukun sholat secara berurutan. Manfaat melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat memiliki beragam manfaat, baik secara spiritual maupun kesehatan. Secara spiritual, sholat membantu seseorang untuk terhubung dengan Tuhan, meningkatkan kesadaran diri, dan memperkuat ikatan dengan agama dan keimanan. Dari segi kesehatan, sholat juga dapat memberikan manfaat relaksasi, meningkatkan konsentrasi, serta memberikan kesempatan untuk beristirahat sejenak dari aktivitas sehari-hari. Konsekuensi meninggalkan sholat tanpa alasan yang dibenarkan dapat memiliki konsekuensi serius. Ancaman meninggalkan sholat termasuk ancaman kehilangan keberkahan, kegelapan spiritual, serta berdampak negatif pada kehidupan akhirat seseorang. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat secara terus-menerus dapat mengalami hukuman berat di akhirat, seperti dijauhkan dari rahmat Allah atau bahkan mendapat siksaan di neraka. Namun penting juga untuk diingat bahwa Allah Maha Pengampun dan memberikan kesempatan untuk bertobat serta kembali menjalankan kewajiban sholat dengan sungguh-sungguh. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.